Oke, jadi format yang kuno, format yang kedaluarsa. Kenapa ini jadi masalah di reservasi digital? Kalau di kertas, kalau di konvensional, buku kuno masih bisa ya dibaca, meskipun harus hati-hati, pelan-pelan gitu supaya nggak rusak. Nah, kalau di digital, begitu dia formatnya kuno, udah nggak ada lagi yang bisa sudah tidak ada lagi perangkat keras maupun perangkat lunak yang bisa digunakan untuk membaca item atau materi digital tersebut, ya sudah, bubar. Berarti kita kehilangan informasi, kita kehilangan pengetahuan yang terdapat dalam format tersebut, gitu ya. Itu yang jadi pembeda utama. Kalau yang konvensional, karena dia tidak perlu peralatan, maka kita masih bisa manfaatkan. Meskipun sudah kuno, umurnya sudah ratusan tahun gitu, kita masih bisa lihat, kita masih bisa baca. Sementara kalau digital, ya karena alatnya sudah ada, sudah tidak ada lagi yang bisa baca datanya, ya sudah. Berarti data tersebut hilang. Jadi kuno atau kedaluarsa. Dalam hal ini kalau kuno dan kedaluarsa, maka mencakup semua aspek. Tidak hanya bicara format untuk penyimpanan, tapi juga perangkat, sorry nih, tapi juga bicara tentang perangkat kerasnya. Ada nggak alat yang masih bisa baca media yang kita simpan tadi? Kan kalau digital tentu harus disimpan dalam sebuah media ya, dalam sebuah apa tempat ya, storage, tempat simpan. Nah, sekarang tempat nyimpennya itu ada yang masih bisa baca nggak? Dulu tempat nyimpennya ada disket. Sekarang disket sudah nggak ada, sudah nggak banyak, sudah tidak ada yang pakai. CD, mungkin masih ada yang pakai CD, tapi makin jarang. DVD, sekarang orang larinya ke BD, Blue Disk, karena datanya makin besar. Tapi pun Blue Disk sudah tidak lagi banyak ya dipakai. Untuk audio malah orang sekarang kembali ke piringan hitam untuk nyimpen rekaman musik ya, bukan CD, bukan DVD. Ya. Ada nggak alat yang masih baca, alat yang masih bisa baca tempat penyimpanan data kita tadi? Lalu perangkat lunak. Ya, ini kalau software, aplikasinya ada yang bisa baca nggak format data kita, file data kita. Jadi mau nggak mau mencakup seluruh aspek. Nah, kalau di dalam modelnya, maka OAIS, minggu-minggu depan kita akan bahas apa itu OAIS. Di OAIS ini, maka kuno kedaluarsanya, perangkat keras maupun perangkat lunak, ada di seluruh lini. Waktu ingest, ini produsernya ngirim format. Formatnya bisa kita baca, kompatibel nggak dengan peralatan yang kita punya, dengan software yang kita gunakan sebagai software untuk melakukan reservasi digital. Oke, lalu kemudian di sini tentu internal kita ya. Kalau internal kita masih bisa kontrol lah, masih bisa kita kendalikan. Tapi kalau dari luar, yang berhubungan dengan orang luar, nah itu kan jadi pertanyaan. Format kita yang kita simpen bisa nggak diakses sama apa customer kita, sama pengguna kita? Kalau format kita ternyata format kuno yang kita punyain, masih bisa nggak dibaca sama konsumen? Ya percuma aja kita simpen rapi-rapi, tapi formatnya ternyata nggak bisa dipakai sama konsumen juga. Jadi buat apa kita simpen?
kalau tidak ada yang bisa memanfaatkan ya. Jadi di ujung sini sampai ke ujung sininya semuanya itu punya aspek kuno dan kedaluarsa. Itu yang harus jadi perhatian kalian kalau bicara konservasi digital. Oke, ini kita bahas sudah ya tadi ya. Peralatan yang tidak mampu, media simpannya sudah tidak ada yang memproduksi lagi, format berkasnya sudah ada versi yang terbaru, yang versi lama sudah ditinggalkan, atau bahkan ada standarnya sudah dicabut, sudah tidak berlaku lagi. Dan perangkat lunak yang membuatnya gimana, yang mengelolanya gimana, untuk akses isi format tersebut seperti apa, itu juga akan sangat tergantung dari perkembangan teknologi. Ini kalau kita bicara format berkas, kita konsentrasi ke format berkas dulu, karena tadi ada banyak ya yang terkaitkan kuno. Materi kita hari ini lebih banyak bicara format berkas. Nah, kalau di sini di PDF ada format bekas, kamu tahu ya, format berkas ini biasanya akan kelihatan, akan bisa kamu identifikasi dengan cepat kalau format yang umum dengan melihat ekstensi berkas. .pdf, titik PDF ya. Titik apa lagi yang kalian lihat di sini? Titik CSV, titik GIF, titik XML, RTF, ya. EPS juga ada EPS. Nah, itu adalah kita langsung bisa tahu tuh. EPS, oh ini pasti buat printer besar nih, percetakan. Ya, emulated PostScript kalau nggak salah ya. Terus RTF, Rich Text Formatting. Oh ini salah satu bentuk format di Word. Ya, kalau mau tuker-tukeran data, biasanya salah satu formatnya antara, sekarang mungkin semua orang rata-rata pakainya Word. Atau pakai Google Docs. Atau apa lagi? Nggak banyak ya. Open Office kalau orang-orang open source mungkin pakainya. Nah, RTF ini bisa saling dipertukarkan antar semua sistem tadi karena dia sifatnya universal. JPEG atau JPG, nah, GIF gambar ya kan, MPEG, MPG biasanya. Ini juga pernah kita bahas, saya pernah tunjukkan. Nah, kenapa kita bahas lagi di sini? Karena sebenarnya kita mau bikin preservasi digital gitu kan ya. Tapi kita nggak punya catatan, kita nggak punya petunjuk, kita nggak punya pedoman, kita nggak punya guidance, kita nggak punya policy, kebijakan ya, standar. Nah itu jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Ya karena kita nggak punya guidance, nggak punya catatan, nggak punya format yang terstandarisasi, maka bisa aja sekarang kamu yang lagi tanggung jawab nih ngerjain tadi format berkas gambar, ya kan? Wah, kamu senangnya pakai PNG, tapi kemudian ada staff baru senangnya pakai GIF ketimbang PNG untuk gambar, untuk foto. Wah, tapi format PNG sama GIF gede-gede. Lain lagi ada yang senang pakai JPEG. Nah, mana yang harus disimpan? Mana yang masih bisa kita terima? Mana yang harus kita tolak? Itu kan harusnya ada panduan ya, ada guidance untuk melakukannya. Kalau enggak ntar ada JPEG, ada PNG, ada GIF, sementara usernya nanti senangnya pakai apa? Nah, ini kan akan jadi problem. Karena itu nggak heran, lembaga-lembaga besar, contohnya ini NARA, National Archive and Record Administration-nya Amerika Serikat, eh, ya ini kalau ini di sana NARA, di kita jadinya ANRI ya. ANRI punya nih, ANRI-nya Amerika punya nih standar kayak gini.
lengkap. Kalau kategori data, oh data itu apa sih? Data itu bisa berbentuk nih, struktur data ataupun database atau generik atau spreadsheet. Dia bagi-bagi. Kalau saya bilang kita ngelola format data, data apa? Standarnya Amerika, dia akan membagi-bagi data itu dalam bentuk data kalender, ya. Berarti ini data apa ya? Kalau di kalian sering pakai Google Calendar ya, nah itu data data eh, kalender, data pertemuan biasanya masuknya di kalender, atau data berbentuk database, data berbentuk generik bisa macam-macam, atau dalam bentuk spreadsheet. Format apa yang akan kita terima? Sorry, format apa yang akan kita simpan? Dijelasin di sini. Kalau dia datanya data generik, maka yang kita simpan dalam bentuk CSV, ASCII text, boleh XML, JSON silahkan, ODF boleh, open document, ODS bisa. Tapi kita juga masih bisa nerima, kita dalam ini Nara ya, masih bisa nerima Microsoft Excel, boleh lah, nggak apa-apa. Yang 97 masih boleh juga. Kita masih bisa nge, apa, ngerubah formatnya ke CSV dan seterusnya. Karena masih bisa disupport ya, masih banyak software yang support Microsoft Excel tahun 97. Nah, berarti selain ini mereka nggak akan terima. Kalau ada yang tadi di sini dari produser, dari penghasil data tadi ngirim dalam format misalnya apa SQL ditolak. Kita nggak nyimpan SQL yang kita simpan dalam format ini. Silakan ganti ke sini atau langsung format ke sini. Baru nanti kita simpan data Anda. Nah, ini adalah pedoman, ini adalah guidance, ini adalah kebijakan ya. Bagaimana kita bikinnya? Nah, itu lain lagi perkaranya. Putusin yang mana? Itu lain lagi perkaranya. Tapi waktu kita bicara format berkas, kita harus punya ini. Karena nanti, apalagi kalau ini sudah diwujudkan dalam bentuk SK, keputusan, kebijakan, ya kan? Kita bisa bilang, Bapak, Bu, ini filenya nggak bisa nih, kita simpen, tolong diformat dulu. Nah, kalau nggak ada dokumen yang menyatakan kita hanya bisa menerima ini, ya nggak ada alasan juga kita untuk menolak format-format yang lain kan, gitu. Jadi bisa kalian perhatikan siapa yang bertugas untuk bikin ini, ya organisasi harusnya, lembaga kalian. Ini titik-titik bukan berarti nggak ada ya. Ini titik-titik bisa kalian baca lengkapnya di sini alamatnya. Nah, terakhir pertemuan kita sederhana aja hari ini. Kita akan lebih banyak main-main dengan format. Bagaimana kita melakukan teknik preservasi untuk memastikan format kita eh, bisa diakses untuk jangka panjang. Jadi ada berbagai macam cara yang bisa dilakukan oleh tim preservasi digital. Pertama, melakukan konversi format. Tadi, kalau sesuai dengan aturan main, sesuai dengan keputusan, maka kita tidak bisa nerima. Kalau gitu, kita konversi dulu. Format yang tidak bisa kita terima, kita konversi, kita rubah formatnya ke format lain yang memang tujuannya untuk disimpan jangka panjang. 10, 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun. Oke? Contohnya gampang. Kalau kita punya Word, balik lagi tadi di dokumen kita yang ini, Word itu berarti apa? Textual word processing ya.
Yang kita prefer, berarti yang harus kita simpan, itu adalah ODT format, Open Document Text Format, ODF, versi 1.0. Atau bisa juga PDF A1 dan PDF A2. Pak, PDF A1 itu apa ya, Pak? PDF saya sekarang versi berapa? Nah, kalau kalian bikin PDF, PDF versi berapa? Kalian punya Adobe, Adobe yang orisinil nggak? Yang untuk create PDF. Nah, di sini berarti kita harus mengkonversi file-filenya ke format ini supaya kita bisa simpan dalam bentuk format yang disupport jangka panjang. Oke? Itu berarti kita melakukan konversi format. Atau kalau dari Microsoft Excel, kita pindahkan dia ke CSV atau ke ODS misalnya. Jadi format aslinya kita rubah. Konversi, kita melakukan konversi format. Cara lain yang dilakukan adalah kita refreshing. Nah, kalau refreshing bedanya dengan konversi, kalau konversi biasanya kita pindah format baru. Kalau refreshing itu bisa jadi formatnya sama, docs. Ini biasanya ngomongnya ke software ya. Softwarenya masih sama, tapi yang tadinya eh, Word 2000 kita pindahin ke Word 365 sekarang. Dari docs, extension DOC menjadi DOCX. Atau kalau refreshing format ini bisa juga dipakai untuk storage ya. Yang tadinya kita simpen eh, formatnya tetap ODT, tetap ODS atau Word ya terserah. Tapi kemudian tempat simpannya kita rubah. Yang tadinya dari CD-ROM gitu, sekarang kita pindahin ke cloud computing, komputasi awan, storage online, ya kan? Nah, berarti formatnya dalam ini format simpannya kita pindahin ke tempat lain, ke media lain, ya. Itu juga refreshing format. Nah, bedanya di sini, refreshing belum tentu kita ganti formatnya. Bisa saja refreshing tetap, tapi hanya saja versinya lebih baru. Tapi kalau konversi format, maka formatnya pasti berubah. Ada perubahan data di sana, dan perubahan datanya besar. Karena software yang akan digunakan juga bisa jadi kemungkinan besar berbeda. Oke, itu bedanya refreshing sama konversi. Lalu kemudian ini juga nanti kita pelajari virtualisasi dan enkapsulasi digital. Nah, ini kita bikin nih, kita kerjain nanti nih. Dan kita akan perlu software yang namanya VMware untuk virtualisasi. Jadi tolong disiapkan buat ke depan download software namanya VMware ya. Atau kalau nggak VMware VirtualBox lah ya yang paling mudah. Nanti kita bahas lagi lebih jauh. Salah satu software VirtualBox punyanya Oracle kita akan pakai. Bagaimana kita bikin virtualisasi bagian dari preservasi format dan kemudian teknik preservasi yang lain adalah kita bikin emulasi digital. Nah, emulasi beda dengan konversi format, refreshing format. Kalau ini emulasi, apa itu virtualisasi sama emulasi bedanya di mana? Nanti kita lihat lagi. Tapi kalau emulasi biasanya spesifik. Emulasi itu satu emulasi untuk satu jenis doang. Tapi kalau virtualisasi, ini fungsinya yang dipertahankan, yang divirtualisasikan, dijadikan virtual, barang tidak nyata ya. Jadi kalau virtualisasi satu komputer itu bisa jadi 2 atau 3 komputer baru. Contohnya apa? Ini kalau di internet yang namanya virtualisasi itu kepake banget tuh untuk
ke cloud computing. Saya bisa bikin server misalnya, bikin server di internet. Apa yang terjadi? Sebenarnya saya virtualisasi server, bukan physically punya server. Dia hanya virtual aja, tidak nyata. Nah, kalau emulasi digital, kita bicara tentang program aplikasi atau peralatan yang memang meniru kemampuan program atau peralatan lain. Tapi biasanya spesifik hanya satu macam. Nggak untuk semua. Kan kalau kita bikin bedanya ya, kalau virtualisasi, kita punya komputer, nah komputer itu nanti mau dipasang Windows, mau Linux, mau apapun, selesai. Nggak ada masalah. Virtualisasinya bisa untuk macam-macam. Tapi kalau emulasi, itu biasanya untuk satu macam doang. Contohnya, Android emulator untuk Windows. Windows, kurang web. Kita bisa jalanin aplikasi Android di komputer kita. Caranya, pasang yang namanya aplikasi Android emulator. Fungsinya apa? Ya, cuma bisa jalanin aplikasi Android doang di komputer kita. Virtualisasi, tidak 100% virtualisasi, karena tidak seluruh fungsi Android-nya ada di program emulasi biasanya. Jadi ada keterbatasan di sini. Kalau virtualisasi, ya benar-benar kopian gitu ya, benar-benar salinan dari software atau salinan dari mesin. Semua fungsi bisa jalan. Tinggal sekarang kemampuan hardware pendukungnya seperti apa. Nah, Android emulator ya hanya untuk jalanin Android. Atau kalau di Linux, kalian punya operating system Linux, pengen jalanin program Windows, maka biasanya kita harus install Wine. Aplikasi namanya Wine. Wine Linux. Dan ini kalau kita install, maka kita bisa jalanin Word, jalanin aplikasi apapun, bukan apapun ya, aplikasi yang mungkin sederhana saja, karena fungsinya terbatas, tapi untuk Windows di atas mesin dengan sistem operasi Linux. Itu. Jadi bedanya virtualisasi biasanya spesifik untuk satu macam. Emulasi. Kalau virtualisasi itu bisa kita kembangkan macam-macam. Termasuk nanti kita coba buat virtualisasi plus sekaligus enkapsulasi digital. Enkapsulasi apa? Kemarin praktikum konvensional, preservasi konvensional, enkapsulasi apa? Ayo, ini ntar ujian keluar nih. Siapa yang bisa jawab? Abdullah Arashid, bisa nggak? Bisa Pak, hadir Pak. Apa? Enkapsulasi yang kemarin kamu pelajari. Enkapsulasi itu eh, Pak, melapisi arsip atau dokumen penting dengan dua lapisan. Yang lapisannya itu bisa pakai plastik plastik molar, plastik molar atau plastik apa Pak? Saya Pak. Oke. Nilar Pak, plastik nilar. Saya lupa namanya. Itu sih Pak. Sekarang pertanyaannya, kalau enkapsulasi seperti itu, apa bedanya dengan laminating? Kalau laminating itu pakai mesin panas Pak. Kalau misalkan Hmm, enkapsulasi itu pakai apa? Solatif double tip gitu. Double oke. tip. Nah, nanti kita belajar kali ini enkapsulasi digital. Apa itu bedanya dengan enkapsulasi yang kemarin yang kamu pelajari? Eh, Insya Allah minggu-minggu depan kita pelajari. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Karena ini nih teknik preservasi yang biasa-biasa saja, kesannya kayak gitu ya, yang biasa dilakukan. Ke depan itu ada lagi yang lebih perkembangan terbaru, perkembangan terkini lah, bukan terbaru ya. Karena bisa jadi besok udah bukan terbaru lagi, terkini.
Itu bitlist. Ini juga udah kita bahas di pertemuan kita pertama kali. Bagaimana bitlist ini tidak lain adalah format-format yang dikaitkan dengan media sosial biasanya, atau dikaitkan dengan komputasi awan. Yang kita simpan itu adalah informasi 010101-nya. Itu namanya bitlist. Ya. Di sini bitlist ini adalah mendata format-format apa saja yang sampai sekarang ini belum ketahuan. Ini format baru, tapi kita nggak tahu apakah ini akan bertahan lama atau dalam waktu 1-2 tahun udah nggak ada lagi yang pakai. Nah, jadi eh, di sini juga Bitlist bicara tentang media. Media digital yang perlu mendapat perhatian agar preservasi bisa berjalan dengan semestinya. Kalian bisa lihat ya di sini, di daftar Bitlist ini, WWDPC Online, DigiPress. Ini adalah daftar Champion Digital Preservation, daftar yang in danger, yang harus mendapat perhatian. Kenapa? Karena ternyata formatnya banyak yang make, tapi nggak ada yang konsentrasi untuk preservasinya. Kira-kira gitu. Artinya, kalau sampai format itu apa katakanlah yang bikin eh, Microsoft, atau kalau Microsoft kegedean, katakanlah yang bikin formatnya itu sebuah startup, ya kan? Ini namanya startup, keren, menarik, banyak gitu kan. Wah, orang-orang ikut pakai. Tapi begitu startupnya gagal, formatnya nggak kepake kan? Nah, data apa yang data yang disimpan dalam format yang kemarin dipakai itu sekarang mau diapain? Nah, padahal di sana banyak orang pakai karena waktu itu dianggap bagus. Hanya saja karena perusahaannya gulung tikar, startupnya gagal, nggak berhasil gitu, dapat duit, dapat dana, maka formatnya juga hilang bersama dengan perusahaannya. Nah, media-media yang diformat dengan format yang tadi sudah tidak ada, itu masuk ke dalam digital endangered species. Spesies format yang in danger, terancam. Ya, termasuk video kalian yang dikirim lewat TikTok, lewat Instagram, itu gimana tuh disimpannya. Dan sebenarnya itu rentan banget. Oke, aktivitas game online, ini semua kalau kita bicara rekam medis data rumah sakit, saya kemarin ke dokter mata di sini. Apa yang terjadi yang menarik adalah kalau di dokter mata di Indonesia, saya belum tahu di tempat yang lain ya, di rumah sakit yang pernah saya datangi, itu mata saya cuma dilihat sama si dokter, oke, dengan peralatan yang dia punya. Tapi di sini mata saya di-scan, difoto, dan foto itu disimpan sama mereka. Apakah rekam medis berbentuk tadi itu dipreservasi nggak? Harusnya kan dipreservasi kan? Karena catatan penyakit saya gitu kan, ataupun catatan tentang kondisi saya terakhir yang sempat terekam, ya media tadi kan, scanner daleman isi mata kepala bola mata saya itu di scan, ada gambar jaringan pembuluh darahnya, ada jaringan retina saya yang rusak, itu ada semua catatannya dalam bentuk digital. Dan sekarang format seperti itu belum ada yang mengelola atau bicara tentang preservasinya. Jadi bisa jadi format itu hanya berlaku di rumah sakit itu saja, karena peralatannya yang bikin produksinya perusahaan X di Indonesia,
kita pakai perusahaan Z, apakah kompatibel? Nah, itu berarti akan ada masalah terkait dengan endangered species tadi. Oke? Oke, itu teori untuk format. Ada pertanyaan nggak sampai sini sebelum saya lanjut ke praktek? Gimana? Ada pertanyaan? 56 anak. Oke, nggak ada. Jelas. Oke, kalau jelas, saya akan stop rekam dulu. Nanti kita pisahkan antara